Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama aku Mutia Nabila Aulia Putri dengan NPM 60222-143. Aku mahasiswa semester 4 dari Fakultas Psikologi. Di sini aku akan sedikit menjelaskan dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya tentang parenting style across culture atau kayak bisa dibilang kayak gaya pola asuh melalui lintas budaya seperti itu. Yang akan aku bahas kali ini adalah apakah parenting style di budaya gaya pola asuh di budaya yang berbeda itu dapat mempengaruhi regulasi, emosi, dan masalah perilaku pada anak. Terus selanjutnya itu apa sih itu gaya apa sih itu parenting style? Jadi parenting style itu awalnya dikembangkan oleh Baumrin pada tahun 1971. Itu tuh kayak bahwa berdasarkan pola otoritas orang tua itu terdapat tiga tipe utama. Yang pertama itu the authoritative style atau autoritatif. Itu tuh lebih kayak mengendalikan dan menuntut anaknya dan mengarahkan kegiatan anak dengan cara yang lebih rasional. Terus orang tua juga bisa menerima atau berbagi dengan anak atas kebijakan yang udah buat. Jadi kayak lebih sharing aturan-aturan yang udah dibuat oleh orang tuanya dan orang tuanya juga bisa menerima uh, aturan yang anaknya lakukan seperti itu. Terus ini tuh juga mempengaruhi hubungan yang positif dengan orang tua, pemikiran yang rasional. Terus anak juga cenderung memiliki rasa yang mandiri dan serta punya self control kayak gitu. Terus di authoritarian style atau yang biasa dikenal oleh otoriter. Otoriter itu biasanya lebih orang tua sangat mengontrol dan kurang hangat, ada hubungan kurang hangat. Terus juga biasanya orang tua itu membentuk anaknya, mengontrol atau perilaku anaknya sesuai dengan standar dan aturan yang sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah lagi karena jadi tidak adanya keterbukaan antara orang tua dan anak perihal aturan-aturan yang sudah dibuat seperti itu. Terus kepatuhan dan tindak hukuman orang tua itu menanamkan rasa hormat. Jadi jika si anak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya, biasanya orang tua itu akan memberikan sebuah hukuman atau kayak tindak aturan yang sudah ditanamkan untuk menumbuhkan rasa hormat seperti itu. Terus yang kedua itu permissive style. Permissive style itu mungkin juga sekarang udah sering banyak dilakukan. Itu tuh seperti kalau sekarang kita bisa bilang seperti gentle parenting, itu tuh kayak sedikit adanya pengendalian, ada sedikit adanya pengontrolan. Jadi kayak anak dibebaskan secara sebebas-bebasnya tanpa ada aturan, tanpa ada tindakan kekerasan gitu. Eh, dan di sini juga sebenarnya hasil yang akan terjadi pada anak itu adanya adanya kurang mandiri pada anak dan anak akan lebih seperti eksploratif seperti itu. Terus eh, pola asuh di budaya yang berbeda itu jadi authoritarian parenting itu dipersepsikan sebagai pola asuh yang tradisional dan primitif. Terus untuk perbedaan yang jelas dalam parenting itu adalah kayak eh, jarangnya pola asuh autoritatif pada budaya non-Western atau kayak budaya selain budaya Barat kayak gitu. Terus eh, budaya tradisional cenderung kayak ke arah autoritatif karena itu cenderung punya tuntutan yang tinggi di mana tuntutannya itu berbeda dengan orang tua otoritatif di negara Barat. Itu tuh jadi kayak orang tua di negara selain Barat itu tuh kayak mengharapkan anak-anaknya itu kayak lebih mematuhi dan hormat apa yang udah diinstruksikan tanpa adanya perlawanan. Terus hal ini juga eh, yang membedakan dari budaya budaya Barat seperti itu. Terus di sini ada budaya nilai budaya dan pola asuh menurut Triandis et al. Pada tahun 1993 itu nilai budaya
Menentukan tujuan sosialisasi yang digunakan orang tua untuk membesarkan anak-anaknya mereka. Dibedakan oleh ada 2 level, yaitu level individualisme dan kolektivisme. Eee, jadi individualisme itu yang kayak biasanya tuh ada di budaya barat, kayak misalkan di Amerika, di Inggris, atau di Australia, kayak gitu, di negara-negara Eropa. Terus kalau kolektivisme itu biasanya di negara timur, kayak misalkan, Indonesia, atau di negara-negara Asia lainnya yang kayak Jepang, Korea, kayak gitu, seperti itu. Dan, budaya individualisme itu biasanya sangat jadi pola asuh yang otoritatif itu sangat dihargain. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi anak lebih terbuka terhadap orang tuanya. Sedangkan kalau misalkan budaya kolektivisme, itu pola asuhnya lebih ke otoriter dengan, tujuannya sosialisasi untuk saling ketergantungan dan kepatuhan, seperti itu. Misalnya sebagai contoh itu, di budaya individualis yang seperti kita lihat, eee, saat masih bayi, bayi itu aja sudah tidur dengan sendirinya di beda kamar, itu untuk menumbuhkan, kayak rasa kemandirian sejak kecil, kayak gitu. Kalau misalkan di negara negara kolektivisme, itu kayak kolektivisme di Indonesia, biasanya anak kecil itu masih tidur dengan ibunya atau orang tuanya untuk mendorong kayak physical intimacy atau kayak rasa ketergantungan, itu. Terus juga kayak keamanan dan tradisi tuh juga masih secara signifikan lebih penting bagi orang tua di Indonesia, jadi kayak pentingnya konformitas itu tidak ada beda di keduanya. Terus kayak di sini aku mau menjelaskan tentang parenting di Indonesia dan Australia, kayak perbandingan antara parenting di Indonesia dan Australia. Jadi pada penelitian Divna et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa orang tua di Australia itu lebih otoritatif dan Indonesia tuh lebih otoriter, karena di Indonesia itu kan lebih mengembangkan rasa keamanan dan tradisi budaya, itu tuh secara signifikan, bagi orang Indonesia tuh penting banget. Dan pentingnya konformitas itu kayak sebenarnya pentingnya konformitas itu nggak ada bedanya, tapi kalau misalkan di Indonesia itu lebih, menekankan tradisi budaya sejak dulu, karena kan budaya di Indonesia kan sangat beragam, kayak gitu. Terus, anak-anak di Indonesia itu juga memiliki regulasi yang rendah secara signifikan. Itu kenapa? Karena anak-anak di budaya individualis itu biasanya diharapkan menjadi mandiri dan secara emosi juga bisa mengekspresikannya. Jadi orang tua juga tidak dapat menjudge anaknya karena adanya rasa keterbukaan antara orang tua dan anak, itu. Terus sedangkan di negara kolektif itu anak-anaknya diharapkan untuk mempertimbangkan orang lain, kayak mempertimbangkan orang lain, menjaga keharmonisan sosial, dan juga menekankan emosi negatif mereka. Jadi, biasanya di Indonesia itu anak-anak di Indonesia jarang mengeluarkan rasa emosi negatif mereka, kayak gitu. Terus, eee, orang tua di budaya kolektif juga mungkin lebih sering melihat anak-anaknya mengeluarkan emosi negatif daripada anak-anaknya yang di negara individualis, kayak gitu. Mungkin kalau misalkan di negara individualis, mereka lebih membiarkan anaknya mengeluarkan rasa emosi negatif mereka, apa yang mereka rasakan, kayak gitu. Terus, gaya parenting juga kayak, jadi tapi di penelitian Divna itu, eee, menjelaskan bahwa perilaku anak itu nggak ada perbedaan yang signifikan kayak antara Australia dan Indonesia. Jadi perilakunya itu nggak jauh berbeda, walaupun kayak apa yang dilakukannya. Jadi kayak misalkan gaya parenting itu tidak mempengaruhi masalah perilaku dengan cara yang sama, kayak misalkan regulasi emosi, karena kolektif lebih menekankan kepatuhan dan perilaku yang lebih sesuai, kayak gitu. Terus, eee, tapi, untuk masalah regulasi emosi, jadi di Indonesia itu masih jauh lebih buruk dibandingkan, di Australia, kayak gitu.
Jadi ini sekiranya referensi yang aku pakai. Sekian materi review literatur yang bisa aku sampaikan. Bila bisa ada kekurangan mohon maaf dan terima kasih.